Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman, kawilujengan, kunjuk raos syukur dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa. Pada hari ini, detik ini, jam ini, mudah-mudahan seterusnya kita semua masih dalam lindungannya, tentu diberi nikmat sehat yang sangat luar biasa, tidak bisa diukir dengan sebuah kata-kata. Sangat luar biasa pokoknya situasi keadaan seperti ini. Mungkin ini ujian, mungkin menurut pandangan saya, mungkin ujian yang sangat menguras tenaga, menguras pikiran. Luar biasa pokoknya, sampai saya itu kadang-kadang nggak bisa ngomong. Matur sembah nuwun yang sudah hadir menonton saya, menyimak saya. Walaupun panjenengan itu nggak mau komentar, ya ora apa-apa lah. Dari Putra Mebel Adi Kladan los hadir katanya begitu. Mudah-mudahan kata-kata losnya itu bukan hanya dari mulut semata, mudah-mudahan dilakukan dengan perbuatan. Dari Terry Imninda, bisa pengobatan online gak Ki? Bisa saja Mas, tergantung dari keluhannya. Keluhannya apa dulu kan begitu Mas. Saya kan tidak bisa mendeteksi kalau tidak tahu kronologinya. Begitu dari Mas Terry. Mudah-mudahan bisa dipahami Mas. Tentu perlu digarisbawahi, saya hanya manusia biasa Mas. Jangan percaya dengan saya. Saya ini hanya perantara. Cara-caranya menjebatani, memberi solusi, saran dan arahan. Sembuh atau tidak itu urusan Sang Maha Kuasa. Jangan percaya dengan saya. Saya hanya jembatan. Jangan sampai tingkat kemusyrikan kita itu seperti itu loh Mas. Apalagi orang-orang sekarang itu ibaratnya berbuat syirik atau berbuat musyrik sekalipun itu sampai tidak terasa. Gak kroso yo, aku ki nek berbuat syirik. Ngoten niku Mas Terry. Saya ngomong jujur apa adanya Mas. Jangan sampai saya membodohi mindset, pola pikir panjenengan.
Saya berusaha sekuat tenaga, sekuat dengan kemampuan yang saya punya. Selebihnya itu urusan Sang Maha Kuasa. Dari Mas Putra Mebel dari Klaten Raya. Ngoten niku Mas, penjelasan dari saya Mas. Mudah-mudahan suara saya ini bisa ditangkap dengan jelas. Suara saya ini. Kalaupun ada suara yang tidak jelas, mungkin ya gangguan sinyal, atau mungkin dari HP saya atau bagaimana, karena saya tidak pakai loudspeaker. Kalau masalah minuman udah saya siapkan Mas. Saya sebelum melakukan tindakan apalagi live streaming seperti ini, saya sudah mempersiapkan baik rokok, minuman, pikiran, mental, itu sudah saya siapkan semua. Apalagi kita bicara di media sosial kayak begini. Apalagi kita bicara di media sosial seperti ini Mas Putra. Ngomong di media sosial kayak gini ki Mas Hartadi, itu tidak gampang. Ora gampang Mas. Ngomong neng gini ki. Apalagi ini siaran langsung, live. Bisa jadi kalau kita keceplosan ngomong atau kepelintir omongan saya, omongan kita, bisa-bisa omongan saya bisa menjadi pembunuh buat diri saya sendiri. Ini untuk pembelajaran, pembenahan untuk kita semua, bukan untuk saya pribadi. Ngoten niku Mas Putra. Judulnya ya padha biasane, nyukani kaweruh. Siapa tahu dari live streaming saya itu bermanfaat kangge panjenengan. Kalaupun dengan problematika yang kita lalui setiap hari, aktivitas ini loh Mas. Nah inilah aktivitas yang kita lalui setiap hari. Mungkin kita menemukan gerunjalan atau duri-duri kehidupan, kan tidak sama. Sedulur sedoyo Mas. Jenengan niku sedulur kula, walaupun kula mboten saged ngandani secara langsung di depan mata atau di dunia nyata, ya saya menggunakan aplikasi untuk memberi petuah kangge panjenengan. Apalagi kita menjalani problem, situasi di saat seperti ini Mas, di tahun 2022. Tahun 2022 itu memang sangat luar biasa. Sedulur-sedulurku sedaya, mudah-mudahan panjenengan isu bisa ngolah rasa. Ngolah rasa itu ngolah hati, ngolah pikiran. Selalu diasah. Ibarat peso, kalau peso itu sering diasah, peso itu juga akan tajam Mas. Tidak berkarat, akan semakin tajam ketika diasah. Walaupun tanpa diasah pun juga bisa untuk menebas sesuatu, tapi kan harus menggunakan tenaga utawa power. Tapi ketika peso itu sering diasah, kita menggunakan power ringan saja, set, langsung putus. Sama-sama untuk menebas.
apalagi hati dan pikiran kita. Ngoten iku Mas tadi Mas Putra ngomong neng kene ora gampang Mas. Harus dibutuhkan mental nyali yang tinggi, IQ yang cerdas. Ngomong las jajan lo Mas nek wis los tenan live streaming neng kene ngomong sak karepmu dhewe. Bisa-bisa diparani polisi. Mas Putra, ikut saya ke kantor. Ada apa Pak? Udah jelaskan nanti di kantor. Seperti itu Mas. Los ya los, tapi harus punya nyali yang mumpuni, punya pemikiran yang mumpuni. Tapi ketika tidak punya seperti itu, lebih baik diam. Kalau orang Jawa mengatakan lebih baik aku ngalah. Ngalah bukan berarti kalah Mas Putra, tapi ngalahin nonton situasi, nonton kondisi situasinya bagaimana dulu ketika aku mau melawan dan ketika aku mau ngalah. Omongan kita ibarat orang Jawa itu semeleng pituture baik. Ana ing tembung prasasti orang-orang dahulu ilatmu jogonen kelak kalau ilatmu ora mbok jaga kelak ilatmu kuwi mateni awakmu dhewe. Ya seperti sekarang ini. Ora dijaga ilate membunuh dirinya sendiri Mas. Karena orang sekarang kebablasan. Ibarat rem blok. Kendaraan aja yang punya rem Mas, ijek iso nabrak, apa meneh ora duwe rem. Bagaimana itu? Mungkin dari tingkat kecelakaan mungkin bisa ditekan kalau kendaraan itu punya kendali rem. Tapi kalau kendaraan itu tidak punya kendali rem, misalkan kecelakaan fatal. Makanya orang-orang sekarang itu sudah melupakan prasasti pitutur nenek moyangnya dahulu. Seperti itu Mas Putra Mas tadi. Mudah-mudahan panjenengan bisa dipahami. Kalau belum paham, komen kembali. Mboten napa-napa Mas. Ini acara live, ditonton semua orang Mas. Bukan hanya 1-2 yang menonton, tapi ketika nanti saya bagikan, itu bisa yang menonton itu bisa 100, kadang bisa sampai 1000, kadang ribuan, kadang puluhan ribu. Tidak tahu. Ngoten niku Mas Putra. Saya bicara di sini itu untuk memberi edukasi, penjelasan, untuk menata. Tentunya mulai dari diri kita sendiri Mas Putra. Saka awake dhewe. Ngoten niku Mas Putra. Muncul mental nyali aja ndak cukup Mas. Nyali saja, mental berani aja ndak cukup. Harus dibutuhkan IQ yang cerdas. Ora cukup Mas nek mental kendel tok, mental lost tok, ora cukup. Harus dibutuhkan IQ yang cerdas. Apalagi kita urip di saat ini Mas. Di saat ini paribasannya kita memukul orang saja, paribasannya kita tidak bersalah, kita memukul orang saja, kita juga jadi masalah. Padahal kita tidak bersalah. Padahal kita dipancing-pancing, dikompor-kompori, supaya sing dikompor-kompori tadi dia itu berbuat anarkis. Walaupun kita tidak bersalah Mas Putra, karena ada bukti
Mungkin kalau di kepolisian kita memukul orang itu buktinya visum. Walaupun Mas Putra tidak bersalah, tapi disalahkan oleh pihak kepolisian karena ada bukti, bukan argumentasi. Ngoten niku Mas Putra. Nek nggon butuhke nyali tok ora cukup, Mas. Gak cukup. Harus dibutuhkan itu tingkat kecerdasan atau IQ yang tinggi. Ora gampang, Mas ya. Itu saya. Kalau tembung wong Jawa, aja turu sore kaki ana tiwo. Aja do padha turu sore kaki. Ayo do melek. Ayo do ilingo. Eling lan waspada. Ayo do melek. Melek ning omahmu dhewe-dhewe. Ini nek cara wong dhisik kuwi melek ning latar, ning ngarep omah. Kuwi nek cara wong dhisik. Tapi nek cara saiki ya ora mungkin. Karena rumah-rumah sekarang kan ora enak empere. Omah-omah saiki itu hampir tidak ada empere, kecuali yang di kampung-kampung itu masih ada, mungkin 1-2. Tapi kalau di wilayah perkotaan hampir ora enak. Ngarepe dalan. Kuwi arep melek yang bikin dalan tuwabrak motor ndasmu. Satu keuntungan mungkin banyak. Satu keuntungan mungkin bisa banyak dengan kita melek. Satu, untuk menjadi CCTV-nya rumahmu sendiri. Jelas keuntungan melek itu untuk menjadi CCTV di rumahmu sendiri. Paribasane kowe melek kur dhewe, Mas. Rampoke kuwi umpama nek 5 luwih. Malinge nek 5 luwih misale. Tapi ketika ada wong melek siji nang omahmu kuwi, malinge ra wani, Mas. Itu bisa dibuktikan. Misalkan ada yang berbuat tindak kejahatan di rumahmu, ketika kamu melek, tindak kejahatan tidak jadi. Gak situ, Mas. Dari situ ada keuntungannya. Dan panjenengan juga iso njogo tetangga di wilayah lingkungan, maksudnya sekitar rumahmu. Ketika kamu melek, satu, kowe mbantu tanggamu. Jelas. Ora mungkin arep berbuat tindak kejahatan karena masih ada orang yang melek. Rawani. Nah itu hampir Mas tadi hampir jarang-jarang dilakukan bagi orang-orang sekarang. Manggone rasa ya teng mana. Iya to. Mas tadi jane jenengan kuwi ngetes aku. Apa pura-pura tidak tahu apa piye to? Manggone rasa ya teng mana. Manahmu didodok se. Enek rasa apa ora? Manah ati. Karena kalau dalam versi Islam itu namanya at-taqwa huna. Kalau dalam versi Islam, at-taqwa huna, takwa itu di dalam hati. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Ora nek sing ngerti ketakwaan seseorang, yang bisa tahu ya dirimu sendiri. Awakmu dhewe. Aku ki takwa apa ora to jane? Aku ki golek pamrih apa ora to jane? Iki bondo entuk rezeki sakmene iki jane piye to? Ngono kuwi. Lah iki nek wong luwe, aku wetengku arep piye to? Ngono kuwi. Rasa.
Jangan bersenang-senang ketika banyak orang yang kesusahan, diri kita malah bersenang-senang Mas tadi. Berarti tidak punya rasa mereka. Ora rasa oke rasa muluk-muluk Mas, cukup di lingkungan rumah kita aja Mas. Kalau ada orang-orang seperti itu, alangkah indahnya dunia. Di lingkungan rumah aja Mas. Misalkan satu orang, satu Indonesia itu berapa toh? 200 juta lebih kan. Misalkan satu RT misalkan. Satu RT aja lah Mas, rasa oke. Kalau ada orang-orang seperti itu Mas, satu RT, ya Allah Mas. Ada orang-orang yang kaya raya, yang mau mensedekahkan hartanya. Saya rasa tidak ada orang yang kelaparan Mas tadi. Satu RT Mas, rasa muluk-muluk sa Indonesia. Kesuwan pikiranmu. Kedawan pikiran, kedewuren Mas. Cukup nek ra iso satu RT yo di lingkungan rumahmu aja. Lingkungan rumahmu enak piro? Misalnya enak nggo siji loro ya mampumu ku ya kuwi. Mampunya itu ya itu. Karena kemampuannya orang itu beda-beda, tidak sama. Kalau saya kan tidak mungkin satu RT Mas. Ya cukup saya jaga di lingkungan rumahku saja. Di lingkungan rumahku kan ada rumah kan ini. Misalkan mau ada maling saja, orang mungkin wani ya nek aku melek. Misalnya nek maling, aku meleknya gini, orang mungkin wani. Jajal malingnya sapa? Mbok kowe wong jireh Mas. Ketika kowe melek, mbok malingnya kendel-kendel, orang mungkin wani. Enak wong melek. Itu berarti kamu juga membantu tetanggamu. Kamu menolong tetanggamu. Tulungono tetanggamu. Apakah ada orang-orang sekarang seperti itu Mas tadi? Yo misalnya enek ibarat jarum mencari jarum di atas tumpukan jerami, yo enek tapi areng-areng. Yo ada tapi jarang-jarang. Rata-rata itu mereka banyak berargumentasi. Berargumentasi nek cara bahasa singkatnya kakean cocok. Ya Mas Putra, Mas tadi argumentasi nek cara bahasa singkatnya kakean cocok. Daripada kamu kakean cocok, buktikan. Hampir setiap hari Mas saya melek di sini sampai subuh Mas. Sampai subuh. Mereka silakan tidur. Wis turu aku tak sing jaga. Turu. Aku tak tunggu. Aku sing rekoso kamu. Saya yang menderita tidak masalah. Aku sing menderita gak apa-apa. Aku tak melek. Aku melek ning omahku dhewe. Tiap hari Mas tadi sampai subuh Allahu Akbar baru saya membalingkan tubuh saya. Kalau tidak percaya, tanya istri saya. Tidak percaya, tekan bojoku. Aku tuh sebelum saya itu mengucapkan kata Mas, sebelum perbuatan itu tak lakoni Mas tadi, aku jo sampai Mas. Engko ndak dielingke apa? Jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni Mas tadi. Tiap hari tak lakoni ngeten iki Mas tadi. Aku melek yo ragat Mas. Ragat paketan data, ragat wedang, ragat rokok, ragat tenaga, ragat pikiran. Aku ku yo berkorban Mas. Kan di dalam versi Islam kan begitu Mas. Untuk mengorbankan hartamu, korbankan tenagamu, korbankan pikiranmu. Islam kan ngono ngajari. Itu saya lakukan Mas tadi. Bukan saya hanya berargumentasi semata. Saya relakan waktu saya Mas. Kalau saya mementingkan diri saya pribadi, lebih baik saya tidur Mas.
Lah aku menting ke awakku dhewe luwih becik aku micek, aku turu. Ya bener aku melek nang omahku dhewe, tapi aku menjaga di lingkungan sekitar rumah saya. Kalau satu RT kan saya tidak mungkin. Tidak mungkin lah saya menjaga satu RT. Bagi saya nonsen. Ya cukup di lingkungan rumahmu aja lah. Kemampuannya hanya di batas itu. Saya berkorban setiap hari mas. Rokok aku ya tuku mas. Nggawa kantongku dhewe. Pakai uangku dhewe. Tenaga ya tenagaku dhewe. Jangan sampai saya seperti wong saiki koken cangkem. Koken cangkem ya. Kakek cangkem ya. Banyak orang-orang kakek cangkem mas. Nek kakek cangkem nokeh. Lah kowi mas. Lah kowi mau. Mas Putra ya. Aku tuh muak Mas Putra. Muak kepada orang-orang yang pandai bicara mas. Muak aku. Akan ngomongin gopo mas. Sepenting bukti. Terserah kamu untuk mencari popularitas. Arab mau cari nama. Yang penting ada bukti. Terserah. Kalau niatmu pengen cari popularitas atau bagaimana, sepenting ada bukti. Dah. Nggak ada urusan gue popularitas, gue pencitraan atau apa, sepenting enak bukti. Sepenting hablum minanas, ya toh masalah tadi. Sepenting hablum minanas, khairun nas. Sepenting itu. Ngapain banyak ngomong? Lalu kok kan ngomong gampang. Mereka yang pandai bicara kalau tidak dibayar, apakah dia mau ngomong di medsos? Mereka yang tidak dibayar, mereka mau tidak ngomong di mimbar, di panggung atau di acara mana? Mau tidak mereka ngomong kayak begini mas? Gelem ora? Tanpa dibayar, ngorban ke pikirannya, ngorban ke apa-apane, tanpa dibayar. Ya mereka ngomong-ngomong dibayar. Dibayar, digaji. Lah kalau saya gaji siapa? Saya gaji ya mungkun. Fayakun. Muak aku wong kagan ngomong. Mboten niku Mas Aris Sipit. Makanya totalitas, baik bandamu, pikiranmu, tenagamu, sedekahkan untuk tetanggamu. Rasa ada mas, tanggamu wae. Ngapain ada di pantai? Cukup tanggamu wae. Misalkan ada, ini loh, mayoritas penduduk Indonesia itu beragama apa mas? Agamanya apa kan? Mayoritas. Masa kok nyimak ge? Saya tanya, mayoritas penduduk Indonesia mayoritas agamanya apa mas? Islam kan? Islam kan? Hampir mayoritas. Itu kalau diprediksi mungkin bisa 70 atau 80% lah. Saya tuh ngomong di sini Mas Har tadi untuk menyentuh siapa? Ya menyentuh orang yang menonton saya, menyentuh orang yang mendengarkan mulut saya bicara. Saya bicara ini bukan lelucon, untuk bahan edukasi lah, untuk bahan cara-cara ini bahan apa? Pertimbangan atau bahan rujukan. Saya ngomong ini bukan lelucon. Jadi kan kok malah komen hahaha. Mungkin kalau di alam nyata seperti ini, gue guyone aku. Kamu mentertawakan saya loh. Ini guyone aku. Kalau model begitu punya akhlak enggak? Model begitu punya akhlak enggak?
Ora duwe. Ora duwe akhlak kuwi. Ngajak debat, silakan datang ke rumah saya. Mau debat? Datang ke rumah saya. Alamat saya jelas. Nek rawani dhewe nggawa polisi. Ndak barani sendiri. Bawa Pak polisi. Rene. Walaupun hanya komentar, kita jaga akhlak kita, mulut kita. Walaupun hanya komen, jaga mulut kita. Mulut dijaga. Saya tadi ngomong apa? Pesennya Mbah dulu apa? Le, jogonen ilatmu le. Nek kowe ra iso njaga ilatmu bakal mateni awakmu dhewe. Iya, aku tadi ngomong apa? Komentar seperti ini bisa saya screenshot Mas tadi. Saya laporkan di kepolisian setempat. Kena kowe Mas. Kalau saya mau. Walaupun hanya komentar, itu sudah bukti. Pak, saya tidak terima Pak. Saya live streaming seperti ini saya diketawakan. Dicengengesan Pak. Saya tidak terima. Mana buktinya? Ini. Oh kena. Apa mau dicari? Seperti itu untuk bahan apa? Introspeksi diri Mas tadi. Untuk introspeksi kita kok. Saya ngomong di sini untungnya apa? Aku ngomong kan untungnya apa? Tadi saya ngomong apa? Kalau saya mementingkan diriku sendiri, lebih baik saya tidur. Mas Budi Penjahit. Lebih baik saya turun. Ngapain mikir jenengan? Ngapa mikir jenengan? Paribasane jenengan ya dulurku kandung ya ora. Tangga ya ora. Kanca ya ora. Tapi atas dasar rasa. Biar panjenengan itu punya rasa ngoten lho. Gen seneng tetulung, gen seneng sedekah. Sedekah itu kan tidak harus dengan harta. Sedekah itu bisa dengan tenaga. Nek ra duwe tenaga ya pikiran. Nek kowe duwe harta ya sedekahkan hartamu. Nek ora duwe harta piye? Sedekahkan tenagamu. Nek ora duwe tenaga piye? Sedekahkan pikiranmu. Jadi kita bersedekah ngoten lho Mas. Kan saya ngajari, ngandani kan ngoten. Ben kita itu mempunyai rasa. Ngono lho Mas. Matur sembah nuwun Mas Tri. Saya live streaming 2 ini Mas. Aku live streaming bukan di Facebook saja. Aku live streaming 2. Di TikTok itu juga live streaming saya. Loro aku live streaming. Orang guru yang Facebook tok. Ngoten niku Mas. Sekarang ilmu akhlak itu sudah hampir hilang. Sudah hampir langka ilmu akhlak. Ilmu tingkat tinggi itu adalah akhlak. Ya toh, ilmu tingkat tinggi itu akhlak. Sekarang udah hampir hilang. Mungkin ditelan oleh perkembangan zaman. Peradaban zaman itu dihilangkan ilmu akhlak. Itu ilmu tertinggi daripada orang pintar, daripada orang cerdas. Itu ilmu tertinggi itu akhlak, tata krama budi pekerti, bener adeke jejak lagune. Jadi memayu hayuning bawono. Apa toh itu arti dari memayu hayuning bawono? Bukan hanya slogan saja. Bukan hanya slogan saja di pinggir-pinggir jalan. Memayu hayuning bawono. Tapi perbuatannya apa? Di luar dari memayu hayuning bawono. Saya tadi ngomong apa Mas? Banyak orang-orang yang pandai argumentasi. Tapi untuk menggunakan aksinya
itu kurang boten Mas Tri. Kalau jenengan kan menggunakan aksi. Aksi itu kan terjun di lapangan, menggunakan aksi itu terjun kan ngoten. Daripada aku kakean cocok ini iki kan iki mang argumen, bukan aksi kan ngono Mas. Aksi itu perbuatan. Cek penting nek cara Jawa niki tandang gawe. Sing penting tandang gawene. Ngopo ngakan ngomong ya. Wong ngomongnya pinter-pinter sak cilik-cilik oke. Banyak orang-orang yang pandai bicara, apalagi zaman sekarang. Apalagi ini mau mendekati pilpres. Apalagi mau mendekati apa? Pilpres. Seperti itu, Mas. Saya tiap hari memberi pencerahan dumateng panjenengan. Aku kerjane sepena to. Nek ora mudeng ya tekono. Paribasane kowe golek tombo ning aku ora duwe ragat, kowe ya ngomungo. Kan piye to? Ngomungo. Bilang terus terang. Apa enenge? Lah kebanyakan di lapangan ndak mau ngomong kok. Dia ndak tahu arti jer basuki momo biyo kok, Mas Tri. Apa tuh itu artinya jer basuki momo biyo? Orang mudeng kok. Paribasane kowe arep golek tombo ning aku to. Kowe misale wong ora duwe tenan, nggo ragat, ngomong terus terang. Bilang bukan menghujat di belakang layar. Ngomong. Paribasane ki kula mboten piyantun mboten gadah, tapi keluarga kula sakit kados mekaten pripun solusine ki? Solusinya bagaimana Ki Bagus? Saya bantu Mas, kalau jenengan ndak punya betul. Nek orang duwe tenan tak bantu. Tapi nek ora duwemu karena alasan. Kalau ora duwemu karena argumentasi. Mohon maaf. Kowe kakean ngomong aku. Ora mudeng artine mikul dhuwur mendem jero derajat wong tuane. Ora mudeng kowe. Paribasane awake dhewe dhisik lara. Awake dhewe dhisik lara iki paribasane wong tuwane awake dhewe iki goleke tamba diwangi to nyawa. Awake dhewe lara dhisik kuwi dieling-eling. Lah ketika orang tuanya sakit, anake do kagak alasan. Alasane ngene, alasane ngono, alasane ngene, alasane ngono. Ngoten niku Mas Malik Ibrahim. Monggo Mas Alif Ibrahim di-share apa? Dibagikan yang banyak. Kalau perlu Pak Presiden Jokowi yo ben melu nonton. Ora apa-apa, Mas. Yang penting kan saya tidak menjelek-jelekan Pak Jokowi gitu aja. Dan saya ngomong di sini yang penting saya tidak menjelek-jelekan institusi. Sebarkan share yang banyak. Kalau kamu los, ayo sebar kok, Mas. Sapa mau? Mas Putra Mebel. Kowe los to? Share. Aku live streaming iki, Mas. Share bagikan yang beranda Facebookmu. Cari los. Ya wes, share kok, Mas. Bagikan. Aku live streaming iki bagikan. Ngoten niku, dibagikan. Nah, kalau kamu tidak berani, lagi kan maksud berbagi kan? Berbagi. Nah, apa tuh itu artinya khairunas anfa'uhum linnas? Khairunas anfa'uhum linnas. Apa kuwi artinya? Sebaik-baik menungso itu berguna bagi orang lain. Misalkan kalau jenengan Mas Putra tidak berani ngomong seperti saya, ya wes lah. Live streamingnya Ki Bagus tak bagikan. Tak bagikan baik. Misalkan jenengan nanti terjerat hukum udah kena Mas. Sik kena ki aku yang ngomong. Paribasannya jenengan membagikan live streaming saya.
jenengan tidak kena hukum. Saya kena hukum aku. Umpamane aku bersalah. Ngono lho Mas. Ngoten niku Mas. Jelas? Paham? Paham napa mboten? Nek ora paham komen. Paham ora? Nek ora paham komen. Mas Tri, paham apa ora? Nek ora paham komen. Mas Har tadi. Nek cara bahasane mbae dhisik apa? Guyon ya guyon ning aja waton guyon. Bisa dipahami Mas Putra? Mas Putra Mebel. Guyon ya guyon ning aja waton guyon. Itu prasastinya orang dahulu, bukan vokal gaweku. Aku ora duwe kata-kata. Aku hanya memetik kutipan dari prasastinya orang dahulu memberi pencerahan kepada anak cucunya. Ora ruwet Mas Tri. Aku ki wonge ora tau ruwet. Jenengan koyo ora apal aku wae. Jenengan kan sudah bertemu saya secara langsung. Kalau mereka sih mungkin belum. Mas Tri iki piye to? Jenengan kan sudah bertatap muka secara langsung dengan saya. Kalau mereka saya tidak tahu. Ngono lho Mas Tri. Ora mungkin aku ruwet. Inilah demonstrasi yang baik. Paribasanya kamu berdemonstrasi, demonstrasilah yang baik. Inilah demonstrasi yang baik. Ayo kita kumpulkan banyak orang, kita live streaming. Kita kumpul di lapangan atau di tanah lapang. Kan mayoritas orang-orang sekarang kan punya HP. Kita live streaming. Itu juga salah satu demonstrasi yang baik, tidak mengganggu, kan begitu. Walaupun demonstrasi kita bagus untuk membela aspirasi rakyat, itu juga mengganggu rakyat. Kalau demonstrasi seperti ini, kita gunakan alat kecanggihan teknologi, kita kumpulkan di lapangan orang. Ayo kita live streaming. Sopo sih pinter ngomong, kon ngomong. Nanti dibagikan, ditonton. Nah, viral. Wingko Mas. Wiki nontonmu lagi sepotong-sepotong kok. Dadak. Wong ki nek nonton sepotong-sepotong, wiki dirungokne sik. Kan tidak tahu dari awal. Kronologi kan tidak tahu. Nah, itu untuk menjadi pelajaran untuk generasi-generasi sekarang. Misalkan kamu nonton konten atau nonton video durasi singkat, kan nontonnya kan durasi singkat, tidak nonton secara utuh. Biasa kan namanya cyber. Biasa kan cyber itu kan apa ya, cyber itu kan memotong video, tidak ditonton secara utuh, namanya cyber. Ngoten iku Mas Malik Ibrahim. Ngomong komen gampang. Tapi nek kon ngomong kaya aku ngene iki, durung karuan jenengan iso. Podo-podo live streaming. Sama-sama saya live streaming seperti Ki Bagus Judi Gondrong. Menjelaskan kata-kata seperti ini di acara live streaming. Salah ngomong ciduk polisi wego. Dan ora percaya, buktikan. Kowe live streaming kaya aku gini iki. Salah ngomong
cedok polisi nih. Kogot polisi nih. Kowe turu dodoke, kula nuwun. Assalamualaikum. Ini bener rumahnya Mas Tri? Iya Pak. Ada apa Pak? Ikut saya ke kantor. Ada apa Pak? Iya nanti tolong jelaskan di kantor. Lah bojomu ra mudeng apa-apa kaget. Napa Mas? Kowe kok digawa Pak polisi napa Mas? Lah bojomu kan ndak tahu. Ini contoh edukasi. Makanya kalau kita bermedia sosial lah yang bijaksana. Bermedia sosial lah yang bijaksana. Waalaikumsalam Mas Dwijo Suroso. Saya juga live streaming 2 ini Mas Dwijo. Aku live streaming ganda Mas. Aku live streaming yang Facebook. Iki saya kena biar Mas nonton. Nonton banyak sekali di Facebook. Pasal UU ITE betul sekali Mas Malik Ibrahim. Exactly, cerdas jenengan. Pasal UU ITE. Saya kan tadi memberi contoh edukasi. Kita ini sudah tidak bukan zamannya zaman purba. Kita ini kan zamannya zaman digital, kecanggihan, alat teknologi. Saya tadi ngomong Mas, walaupun demonstrasimu bagus, membela aspirasi rakyat kayak sekarang ini, tapi demonstrasimu itu tidak baik ditonton orang, tidak baik dicontoh. Lah kelak kalau kamu jadi pemimpin, otomatis kowe di demo genti. Bakal diperlakukan yang sama ketika kamu demo saya di jalanan. Ketika kamu demonstrasi di jalanan mengerahkan orang banyak, ketika saya duduk di pemerintahan, kelak kamu juga akan didemo seperti itu. Demonstrasilah dengan cara yang baik. Live streaming seperti ini dibagikan sampai ribuan orang, bahkan jutaan orang, nanti ditonton oleh pemerintah. Oh, rakyatku kok do apik-apike kaya ngene. Ya Allah, aku tersentuh dengan demonstrasimu, wahai mahasiswa-mahasiswa. Baik, besok saya akan perintahkan anak buah saya, jajaran saya, untuk menata kembali itu. Apa orang ngerti prasastinya orang dulu? Sekeras-keras batu, kalau batu itu ditetes air secara terus-menerus, batu itu juga akan pecah juga. Maka diteteslah dengan air. Dengan air itu kan dingin Mas. Misalkan pemerintahan kita itu keras, misalkan begitu. Ini sebagai contoh kan begitu. Untuk menyampaikan aspirasi, ya seperti ini. Misalkan dikumpulkan di lapangan, nanti di live streaming, ditonton. Siapa yang Peter ngomong, suruh ngomong, nanti disoteng. Demonstrasi. Ini Pak, gue deh soteng. Ini kan bagus. Satu, tidak mengganggu akses jalan. Kamu juga baik, nanti ditiru oleh generasi berikutnya. Wah, demonstrasinya baik sekali. Iya, akan saya tiru besok. Saya tidak akan mengganggu akses jalan. Kita demonstrasi di jalan raya itu kan Mas, banyak provokator yang berkeliaran untuk kepentingan. Demonstrasi yang ada di jalan-jalan itu, mereka itu dimasuki satu provokator, nanti yang ribuan itu akan bertindak anarkis. Seperti itu Mas Malik Ibrahim. Makanya ilmu tingkat tinggi itu akhlak Mas, tata krama. Wong zaman dulu ketika rajanya itu berbuat semena-mena apa tindakan
bawahannya. Dia juga berdemo tapi dengan cara yang baik, diparani, nyuwun sewu, nyuwun sewu nderek lepat kula, Baginda Ratu, Baginda Raja. Menggunakan akhlaknya. Zaman sekarang, kalau pemerintahannya keras ibaratnya, demonstrasinya dengan cara yang keras. Luar biasa seperti ini, Mas. Inilah manipulasi setan. Manipulasi setan seperti ini, Mas Malik Ibrahim. Walaupun untuk membela aspirasinya rakyat. Ben ditontonnya gon TikTok kalau barang aku. Makanya itu Mas Malik Ibrahim, kan saya ini kan cara-caranya kan mengamati, meneliti kan begitu, Mas. Kan jenenge wong Jawa kan prastasine apa, Mas Malik? Jenenge wong menungsa kuwi kanggonan salah karo lali. Nek pemerintahanmu ala ya paranono dengan cara sing apik, dengan cara sing baik, diparani ngono kuwi. Ora di demo, Mas. Diparani sing apik, Pak. Misalkan bawa perwakilan, sopo sing pinter ngomong, wes rasa gaugah, aku wae. Ayo kita bawa 4 orang, kita demo ke sana. Misalkan hari ini tidak diterima, datang lagi. Misalkan tidak diterima lagi, datang lagi dan seterusnya. Ngoten niku, Mas. Lah wong saiki kan ngene, Mas, pemikirannya. Di demo karepe ndang. Ora perlu ndang. Barang misalkan, Mas, kita demo banyak orang di jalan-jalan ibaratnya. Nanti kalau disusupi 1 orang provokator, otomatis yang ribuan tadi juga akan berbuat anarkis. Padahal fasilitas-fasilitas yang dirusak itu milik siapa? Itu milik rakyat juga. Fasilitas baik, misalkan ada mobil atau apa dirusak, atau barang-barang di jalan itu dirusak, itu milik siapa? Itu juga milik rakyat. Berarti secara tidak langsung berarti melukai hati rakyat. Kamu melukai mereka, wong barang-barangnya milik dari rakyat kok. Kenapa kamu rusak? Nah, tindakan-tindakan seperti ini kan bukan atas dasar ini milik orang Indonesia. Budaya-budaya itu kan miliknya orang Barat. Demonstrasi yang tidak punya akhlak begitu miliknya orang Barat. Orang mungkin wong Jawa asli kok demonstrasi ini ngono kuwi ndak mungkin, Mas. Dia akan menggunakan cara yang baik. Misalkan kalau kamu tidak suka saya, kamu mendemo saya, kamu tetap akan datang ke rumah saya. Mohon maaf Ki Bagus. Bukan berarti kula niki minteri panjenengan. Moro neng omah sing apik. Oh. Nggih. Ngoten niku. Datangi rumahnya dengan cara yang baik. Walaupun kamu baik, nek kowe nggawa wong akeh, nanti image-nya juga kurang baik. Minimal 4 orang. 4 orang atau 5 orang yang pintar ngomong. Kalau kamu tidak berani ya minta pengawalan dari Bapak Polisi, tetap diantar, Mas. Bapak Polisi yang terhormat, saya mau mendemo, mau ngetok ke unek-unek mari bacane. Laporan sama Pak Polisi, disuruh anter. Pak, saya mau mendemo tapi cukup 4 orang, Pak. Nanti kalau saya bawa banyak-banyak, nanti image-nya juga kurang baik. Ngoten niku. Ya makanya itu Mas Malik Ibrahim.
Ini tindakan-tindakan seperti itu kan itu jauh dari adat budaya nenek luhur yang sangat luar biasa, Mas. Saya tuh kadang-kadang miris loh, Mas. Gak akan mungkin negara itu bisa seperti itu kalau rakyatnya seperti itu, Mas. Kalau pengen pemerintahan bagus, rakyatnya kudu bagus. Gampang gak, Mas? Lah rakyatnya kaya ngono kok njaluk kepala pemerintahan sing apik mudar, Bang. Loh, presidennya siapa wae, Mas? Ora bakal merubah Indonesia. Makane Mas Bedhek Kentir. Kalau mau tadi ngomong apa, Mas? Kalau tidak tahu kronologinya, ora usah ado-ado, Mas. Misalnya tetanggamu enek keributan. Kalau kamu tidak tahu kronologinya ya kowe meneng wae. Nek misalnya tetanggamu kuwi mbok campuri, engko lah nanti beda lagi urusannya. Misalnya tetanggamu rame-rame padu-padu ngene-ngene. Nek delalah kowe melu-melu. Lah kan kowe gak ngerti kronologinya piye. Kan nanti bakal timbul masalah lagi. Kalau ndak tahu lebih baik diam. Meneng wae ra ngerti urusannya ya. Aku ndak tahu kronologinya, saya diam. Misalkan ada tuh orang teriak-teriak maling, 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 maling. Kan ndak tahu kronologinya. Ketika orang teriak maling, 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 kamu mau ikut memukuli, ya kamu dosa juga. Oh ya dosa, Mas Bedhek Kentir. Misalnya anak, ya misalnya yang jalan raya atau di tetanggamu atau di mana lah, ada orang teriak-teriak maling, 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 maling. Nah orang-orang yang tidak tahu dia mengikuti mukul, yuk, saya mengikut, saya melu-melu mau yuk goblok. Loh kan aku gak ngerti kronologi nih, bisa jadi salah. Loh inilah tradisi-tradisi sekarang dilakukan ketika orang tidak tahu. Topik liyane lah, topiknya apa? Mas Bedhek Kentir. Topiknya apa? Ate konsen dan topiknya apa, Mas Bedhek Kentir? Ate kon jenengan. Kok jenengan komen ning kula topik lainnya mawon Mas Gondrong. Kuyo ndak kuat. Lah iya digawe topik apa ndak? Misalkan jenengan komen kan saya berhak untuk bertanya balik toh. Ndang, apa? Malek Ibrahim, Mas Malek Ibrahim usul topik Tosan Aji. Tosan Aji ki apa? Mas Malek Ibrahim. Apa lho lak kowe Ren? Tosan Aji ki apa? Paribasane kowe ngerti. Lah nek aku ora ngerti piye? Wong kok topike iso gawe goyak. Iki apa komentar iki? Topike iso gawe goyan. Goyan ya apa? Kuwi gara-gara kata sak huruf iso dadi marah bahaya lho. Mbok yo komen sing jelas yang bisa dibaca dan mudah dipahami. Ngono lho. Kuwi nek cara bahasa kerene yo pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kok bahasa kok ngono ki apa? Apa ndang? Cuman usul lo kata awal kula usul. Nggih Mas Malik, cuman Tosan Aji itu apa saya tidak tahu. Saya betul-betul tidak tahu. Dengan komentar jenengan Tosan Aji itu apa saya tidak tahu. Makanya saya tidak tahu kan tanya sama jenengan atau Mas Malik.
Namanya kemampuan orang kan beda-beda. Bisa jadi saya tahu, jenengan tidak tahu. Bisa jadi jenengan tahu dan saya tidak tahu kan begitu mas. Kalau saya tidak tahu ya tolong dijelaskan. Ngoten, ngoten iku Mas Malik Ibrahim. Dari Mas Fahmi Boyka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Fahmi. Selamat malam menjelang pagi. Ini kalau sudah lewat jam 12 berarti hitungannya itu sudah pagi hari ini. Mudah-mudahan live streaming saya itu menjadi rujukan ya Mas ya. Rujukan dengan kita ngolah rasa apa yang ada di dalam pribadi kita. Apa itu Mas Malik dan Mas Bedek Kentir? Saya sampai rela loh Mas. Di TikTok itu ditonton atau tidak ditonton saya tidak urusan. Oh, bagi saya tidak rugi ya. Bagi saya di TikTok itu live streaming saya ditonton atau tidak ditonton saya tidak rugi. Karena saya tidak cari sensasi di TikTok itu. Kecuali orang-orang yang cari sensasi dia rugi. Kalau saya tidak. Ditonton monggo ra yo wis. Apa itu Mas Bedek Kentir? Guyon Mas Gondro. Kowe ngejak guyon aku, apa jenengan pernah ketemu karo aku? Mas Bedek Kentir. Kecuali sudah pernah bertatap muka secara langsung dengan saya, tolong candaannya itu dikurangi. Mas Albert Pratama, dereng istirahat Mas. Dereng. Kalau sambil menjaga lingkungan saya Mas Albert Putra Tama. Ya paling tidak saya itu membantu dengan kemampuan saya. Kalau saya lebih kan saya bukan orang kaya raya Mas. Saya bukan orang yang banyak hartanya, bukan. Yo saya bantu dengan tenaga saya Mas, paling tidak yang menjaga tingkat keamanan begitu, tingkat kriminal yang ada di lingkungan tetangga saya. Kalau saya melek kan tidak mungkin berani Mas, orang yang bertindak kriminal di lingkungan tetangga saya. Kalau saya melek, tapi ketika tidur kan jenenge malek gulai lengai kok Mas. Namanya pencuri kan tindak kejahatan itu bukan atas dasar niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah Mas Bedek Kentir. Ya toh, wis ngomong ke loh, tindak kejahatan itu bukan atas dasar niat dari pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Nah, kamu memberi peluang untuk orang bertindak kejahatan. Nah, tindak kejahatan itu kan banyak, tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Makanya kalau orang dulu kan seskampleng. Lah orang-orang sekarang kan sudah tidak ada seskampleng Mas. Oh saya ini mana? Oh seskampleng yang pos tok. Oh neng pos rondo Mas dolan kertu. Orang ngombe kopi karo udut. Lah iki jogo apa ning kono arep numpang nongkrong. Katanya asumsinya apa Mas? Menjaga keamanan jare. Lah kuwi jaga keamanan kok numpang nongkrong. Jaga keamanan ki yo patroli kok malah numpang nongkrong. Numpang udut sisan. Lah piye nyang madune sing wedok? Ngombe nyang kene wis amur kanca ya. Ngono kuwi Mas. Bisa dipahami? Kalau saya ngomongnya belepotan atau saya campur bahasa Jawa, mohon maaf, saya luruskan kembali, saya klarifikasi dengan kata-kata saya. Yo, walaupun saya orang Indonesia, paling tidak kan saya orang Jawa Mas. Jangan sampai omongan saya itu meninggalkan adat budaya bahasa daerah. Oh jangan. Yo kali-kali pakai bahasa Jawa, paling banyak pakai bahasa Indonesia.
Seperti itu mas. Mas Sopo mas? Mas Bedak Kentir, Mas Tardi. Wah, ini sudah pantas enggak ini kalau pidato? Sudah pantas enggak Mas Pale Ibrahim? Kalau pidato udah pantas belum? Saya tuh kadang-kadang males Mas Bedak Kentir. Malesnya apa? Live streaming di TikTok itu tidak sebebas di Facebook. Kalau di TikTok kita ngerokok seperti ini mas, itu jelas kena sanksi kalau dari pihak aplikasi TikTok. Kalau di Facebook kan tidak. Seperti ini mas. Ada pertanyaan? Nanti akan saya jawab. Bagaimana mas Bedak Kentir? Makane wong ki asma kene Arya Jata. Mudeng ora asma kene Arya Jata. Aku arep perke aku arep nyeluk jenenge jenengan. Lah piye nyeluke masa Bedak Kentir? Ya paling tidak kan jenengan duwe jeneng to, Mas. Masa Mas Bedak Kentir? Ngono kan ora penak dirungokke wong. Ora penak dirungokke anakmu. Wah mosok nyeluk bapakku kok Bedak Kentir. Lah emang bapakku kentir apa? Ngono kuwi lak ora penak. Wong nyeluk ya Mas Fahmi, Mas Abed, Mas Malik. Itu kan enak. Mosok Mas Bedak Kentir. Napa ki bagus ngono kan enak didengar. Ya nek anakmu mudeng, nek ora mudeng kan wo ditenono kowe. Nyeluk bapakku kok kaya ngono. Ngono kuwi piye? Wong kok ora iso njaga asma gen Arya Jata. Mudeng ora? Ngeten iki Mas Malik Ibrahim. Saya berani Mas. Melas aku iki Mas Putra. Keberanian saya tidak setengah-setengah. Tidak abal-abal Mas Malik Ibrahim. Saya harus berbeda. Memberikan edukasi-edukasi yang berbeda. Sentuhan-sentuhan itu berbeda. Ya iyalah. Tidak binapsik seperti kanda baginda Nabi. Tidak binapsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Aja elon-elon bebek. Nek cara wong dhisik ngomong, prasasti-prasasti Jawa itu sudah dibumilantakan oleh adat-adat budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Hancurnya Indonesia itu karena budaya-budaya mereka itu masuk di sini sehingga orang Indonesia tidak percaya dengan adat budayanya sendiri, Mas Malik Ibrahim. Kebanyakan mengikuti budaya-budaya Barat. Tradisi-tradisi Barat ditonton oleh orang Indonesia. Itu bukan rahasia umum lagi, Mas. Dipertontonkan di muka umum. Saya ngomong bukan atas asumsi. Itu data. Bisa dilihat itu. Itu kelakuane wong Jawa apa kelakuane wong Barat? Ngono kuwi, Mas. Jarene ngaku wong Jawa. Jarene ngaku wong Indonesia, tapi kok kelakuane di luar wong Indonesia. Iya kan? Sekarang kan banyak pembela-pembela NKRI dengan mengatasnamakan rakyat. Apakah itu perbuatan orang Indonesia? Tidak, Mas. Orang dulu tidak pernah mencontohkan seperti itu. Buatan Mas Malik Ibrahim. Share, bagikan Mas Malik Ibrahim. Saya ngomong di sini juga tahu resikonya. Ngomong di publik ini kan resikonya saya tahu, Mas. Saya paham. Saya itu kalau belum tahu ilmunya, saya belum melaksanakan, Mas. Kalau saya loh.
bukan seperti kebanyakan umumnya kan gitu mas. Urung ngerti ilmune nglakoni. Ngoten niku mas. Ini cara yang bagus mas, cara yang paling aman dan tidak mungkin mengganggu rakyat. Walaupun kita membela rakyat, contohlah demonstrasi itu mas. Demonstrasi itu kalau menurut Mas Ibrahim baik enggak? Demonstrasi yang di jalan-jalan bahkan sampai bakar-bakar ban, atau kadang kalau ada mobil patroli atau mobil apa dibakar, itu bagus enggak? Demonstrasi di jalan-jalan itu apa ya orang mas? Kalau menurut saya itu jelas tidak baik, walaupun aspirasinya bagus, tapi kan tindak lanjutannya itu yang kurang bagus. Kelak kalau dia jadi pemimpin, anak-anak muda, mahasiswa itu kelak kalau dia itu menjadi pemimpin, dia juga akan didemo juga dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, jenenge ngunduh uang pakarti kan ngoten. Demonstrasi yang baik itu seperti saya jelaskan tadi di awal, paling tidak ya kita menggunakan akal, cara lah. Jangan sampai kita itu melukai atau membunuh akses. Apakah tidak terpikirkan kita demo itulah mas? Kalau ada orang sakit bagaimana? Kalau ada pedagang yang mau lewat bagaimana? Kalau ada pak sopir yang mau lewat piye, atau ada pak grab dia mengejar setoran bagaimana? Misalkan jalannya mau putar balik ya jauh, wong garek sanyuk wis dadakan putar balik karena di depan ada demonstrasi, jalannya ditutup. Kalau ada mobil-mobil yang darurat bagaimana? Itu kan membunuh juga. Tidak terfikirkan ke arah sana. Demonstrasilah yang baik mas. Nanti pemerintahanmu juga akan meniru. Wah, ini demonstrasinya baik sekali, bagus. Atau minta bantuan wartawan, minta bantuan televisi swasta kan banyak. Disoteng nanti dikumpulkan di mana. Pak saya minta bantuan ini. Dikumpulkan di aula atau mana lah tempat-tempat yang luas. Nah kita di situ, aspirasinya di situ kan otomatis tidak mengganggu. Nanti biar disiarkan langsung oleh stasiun itu, ditonton orang, wah baik sekali. Apa terpikirkan ke arah sana, kan menuruti ego itu mas, hawa nafsu kan. Nanti kalau hawa nafsunya seperti itulah nanti ditunggangi oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan lah di situ, ditunggangi jedet, diprovokator dadi mas. Nah, seperti itu Mas Pale, betul sekali. Itu untuk menjadikan pengalaman aja lah Mas. Aku itu juga miris dengan keadaan sekarang. Saya juga cara-caranya apa ya? Bantu apa itu ngetokke unek-unek yang ada di diri saya dan diri panjenengan sedaya. Ayolah, ngopo sih ndak kaya ngono mas? Dari dulu sampai sekarang ndak ada perubahan. Aku tuh ya kasihan mesake mas Yuan. Rakyat golek pangan, paribasane dia mencari makan susahnya minta ampun.
golek pangan saupo wae angel ra umum. Aku yo mesake, Mas. Aku yo dirasa juga. Cuman aku ki ora sapa-sapa, Mas. Saya bukan orang yang berpangkat tinggi, Mas. Saya bukan orang kaya yang banyak harta. Tapi saya punya nyali untuk ngomong di sini. Saya punya nyali itu. Biarkan orang menghujat saya, tidak apa-apa. Silakan kamu hujat. Saya sudah paham dan tahu resikonya ketika ngomong di sini. Alah, paling-paling dikongkon cah ono kon ngomong ini. Kowe dibayar wae kok ngono kuwi umpamane. Anu paling kibake dibayar oleh parpol mana untuk ngomong begini biar situasinya redam, untuk meredamkan suasana. Sepeser pun tidak ada, Mas. Tidak ada yang mendorong saya untuk ke situ. Saya tidak memihak parpol manapun, tidak memihak ormas manapun. Kalau sudah waktunya nyoblos ya aku sebagai warga negara ya nyoblos. Nah, soal nyoblos siapa itu urusan saya. Itu pribadi kok. Kenapa dipublikasikan? Masalah memilih, itu hak kok. Hak pribadi orang masing-masing memilih siapa. Mau siapa nanti presidennya? Monggo silakan, itu hak jenengan. Kalau saya begitu, Mas Malik. Betul apa-apa Mas Wami, tidak apa-apa. Yang penting kan kita jaga kerukunan lah, Mas. Kita itu jangan tergiring oleh oknum-oknum lah. Banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan buat membela rakyat. Tolong dicek dulu, Mas. Ketika jenengan gabung sama ormas, saya tidak menghalangi, Mas. Silakan kamu gabung dengan ormas manapun. Ketika kamu mau melakukan apa begitu, tolong dicek dulu. Jangan buru-buru kita ikut-ikutan. Saya tidak pernah gabung sama ormas manapun, Mas. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, nanti tidak enak ditonton atau didengar karena ada pasal UU ITE, Mas. Ormas di Indonesia kan banyak sekali dan partai politik juga banyak. Silakan kamu mendukung manapun. Monggo niku hak jenengan kabeh. Kalau paribasanya kita berbeda, ya kita saling menghormati. Pilihan berbeda, jangan sampai kita bermusuhan gara-gara pilihannya berbeda. Ya kan di lapangan kan seperti itu, Mas. Gara-gara pilihannya berbeda, terus gontok-gontokan, jotos-jotosan. Lah terus untungnya apa? Sedangkan yang kamu bela itu ketika dia kelak itu jadi pemimpin, orang mikir dapurmu kuwi. Orang mungkin mikir dapurmu kuwi. Kalau sudah waktunya nyoblos, ngono wae. Kamu itu mempunyai hak sebagai warga. Coblos, aja golput. Kalau golput salah kowe. Aja melu-melu golput dasmu kuwi golongan pencari uang tunai melu-melu. Ora mudeng melu-melu golput ora nyoblos. Goblok. Kowe kuwi. Ngono kuwi Mas Pami. Buat ditonton ora apa-apa, ditonton Pak Presiden ya ora apa-apa. Ditonton wong anu ora masalah. Ngono kuwi, Mas. Mas Putra mau nanti jenenge wong los sing ngene lho, Mas. Jenenge wong los sing ngene iki. Aku ora ngremehke jenengan lho, Mas. Demi Allah saya tidak meremehkan jenengan. Aku nek gelem pamer, Mas. Nek nggur masalah los, Mas. Aku gak ngremehke jenengan lho, Mas. Ora seimbang karo aku, Mas. Tingkat kelosan iki, Mas. Tenan, Mas.
Paribasane ngomong secara nyata gitu loh. Kowe ngomong wong papat. Ngomong wani. Ketika ngomong di sini, Mas. Wile lah. Mas. Wiki publik loh, Mas. Publik itu iya, Mas, ya. Resikonya lebih tinggi daripada kowe ngomong neng ngapa itu neng pos ronda atau di mana lah kowe ngomong ini. Itu resikonya minim. Tapi ketika di sini resikonya dampaknya luar biasa, Mas. Satu ucap saja salah, kena pasal kok. Pasal UU itu lebih kejam daripada pembunuhan, Mas. Nah, hukuman pembunuhan paling berapa tahun? Tapi kalau kok pasal UU itu, Mas, widih, Mas. Lu bocah aku mbok idoni, Mas aku. Saiki tak idoni ada dijotosi loro di, Mas. Secara tidak langsung kan jelas. Kalau secara bukti kan sakitnya lebih kejam dipukul. Tapi kalau secara dohir, itu lebih sakit di dua nih. Cuh, wih tenan. Lapor saya. Tak bukti kan dia. Tak jual tos karena tak kuah, tak idioni bilang di. Ya mesti pindah di jual tos. Wah di dua nih luarannya sampai tekan muter. Sampai tua saya ingat terus. Asem aku tidur. Itu bacen di sana umpamane. Ngoten niku Mas Malik. Matur sembah nuwun Mas Malik. Jadi jangan sungkan-sungkan. Mas Malik ketika saya ngomong untuk saya diluruskan Mas Malik. Jangan sampai ada pembiaran. Atau niku Mas Malik ya. Atau sedulur yang lain. Mungkin kalau terpotong-potong ya mohon maaf karena gangguan sinyal. Mungkin kan sinyal terganggu. Mungkin kan kata-kata saya mungkin ada yang terpotong. Seperti itu, Mas. Komen gampang kok, Mas. Tenan. Gak percaya. Gantian wae piye. Nanti baru adil. Jenengan ngomong seperti saya gantian komen. Orang gampang, Mas. Kalau dibilang backing, saya tidak punya backing, Mas. Backing saya hanya kun fayakun aja, Mas. Bukan punya backing siapa ada aku. Aku ora butuh backing menungso. Ora butuh aku, Mas. Yang penting saya berbuat baik. Itu aja. Wal afina adinnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Backing menungso aku ora duwe, Mas. Dewe Mas Putra. Apa dikira aku ngomong ngene wah ki bagus duwe backing ngene-ngene. Gak. Ora duwe Mas Putra. Oh, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam. Donga dinonga nggih. Matur sembah nuwun. Siap. Ngoten niku Mas Putra. Los iya ngene iki. Mas, tak kae contoh los. Mas Putra, tak kae contoh los. Los iya ngene iki lho. Los ning publik. Mas Malik jenengan mudhun nonton langsung menurun loh Mas Malik. Ketika jenengan mengundurkan diri, wah nonton langsung berkurang asem ini. Ya ora apa-apa, engko ganti pindah live streaming nang TikTok. Wis pintine matur sembah nuwun. Sampun kancane kula. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan acara saya juga bermanfaat. Mas Hartadi, monggo di komen Mas. Nek ra komen aku pindah nang TikTok loh. Aku nonton yang TikTok genti. Jangan pindah nang TikTok nonton aku genti live streaming. Live streaming kan tak dua ini live streaming dua. Kalau di TikTok kameranya saya arahkan ke belakang.
kalau di Facebook ke depan ini. Mas Putra, bagaimana Mas Putra? Ini jenengan itu tak kayak motivasi loh. Ben panjenengan itu nek los iki los tenanan, ngoten. Bukan los tulisan. Nek los iki los tenan. Wari basane dhewe wani umpamane. Dhewe wani umpamane ngono. Dhewe los tenan. Makanya oke nek ngruntuk go apa? Mas Ega Patmoyono dalu sugeng dalu yo di puncali duit sak lembar iki ya. Jam sampe ini kon dalu ya wong edan. Iki orang Jawa nih. Iki pagi kalau di Indonesia. Mbak nek nyang negara luar aku udah ngerti. Mbak dene nek nyang negara luar. Tapi kalau di Indonesia ini sudah pagi, Mas. Cukup dalu edan kok. Cukup dalu sebelum jam 12. Kalau sudah lewat jam 12 berarti sugeng enjing. Ngono wong kok. Dangu panjenengan mboten mirsani kula. Sudah berapa bulan mboten mirsani kula panjenengan. Ya udah lama aku udah ora live streaming di live streaming Facebook dengan wejangan rasa. Mau lali ra kayak judul aku lali. Ya wes gue nek wes tak bagikan kok tak kasih judul wejangan rasa. Engko tak kayane judul wejangan rasa. Pokoknya sedulur-sedulur TikTok, dengarkan suara saya saja. Bukan berarti saya tidak menghormati panjenengan. Saya di sini juga live streaming ganda. Saya live streaming di Facebook. Bukan berarti saya tidak menghormati sedulur-sedulur yang ada di TikTok live. Ngoten niku. Cuman live streamingnya ini saya menghadap kamera di depan layar muka saya ini, saya di Facebook. Ora apa-apa, wis kodrate menungso. Menungso iki kangguran salah karo lali Mas Ega Wiono. Lah nek aku lali ya elingno, aku salah diluruske ngono. Ngono kuwi jenenge donga dinunga kuwi. Ora kok salah mbok tokne wae, kuwi jenenge ora donga dinunga. Ngono kuwi jenenge kowe njromplongke aku. Iki sepirang jam to live streaming ning Facebook? Yo Allah. Kuwi tengah jam. Luar biasa. Wes pokoknya ngoten mawon, Mas. Bukan berarti saya tidak mau meneruskan. Intinya kalau pengen tahu dari awal, nanti simak live streamingnya dari awal. Nek jenengan kerso, nek ora ya ora usah apa-apa. Nek jenengan mau nanti ketika live streaming saya bagikan di beranda saya, otomatis jenengan akan tahu alur ceritanya dari awal. Mudah-mudahan panjenengan menjadi warganet yang bijaksana. Matur sembah nuwun sampun menonton acara saya. Ada kekhilafan atur sebelum aku dicabut nyawaku karo malaikat Israel, aku njaluk pangapura saageng-agengipun. Intine donga dinunga mugi tansah rahayu wilujeng sedayanipun. Assalamualaikum.